الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang selalu tercurah kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi yang begitu indah ini, kita bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga syafaat beliau akan tercurah kepada kita sekalian di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat id yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang akan bertindak sebagai khatib sholat id pada pagi hari ini adalah beliau yang terhormat Ustadz Insinyur Nur Zaman, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Kemudian imam sholat id akan dipimpin oleh Ustadz Oman Abdurrahman. Yang kedua, sholat Idul Adha akan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, di mana pada rakaat pertama akan diawali dengan 7 takbir. Kemudian pada rakaat kedua akan diawali dengan 5 takbir. Di antara takbir tersebut disunahkan untuk membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang ketiga, dikarenakan khutbah Idul Adha merupakan rangkaian dari ibadah sholat id, maka kami mohon kepada para jamaah sekalian yang pertama untuk tetap duduk di tempat masing-masing sambil mendengarkan khutbah dengan seksama. Kemudian kepada ibu-ibu dan para jamaah akhwat dimohon untuk tidak membuka mukena selama khutbah dibacakan. Kemudian yang keempat, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dimohon untuk tidak bersalaman pada saat sholat, setelah sholat maupun setelah ibadah sholat id nanti selesai dilaksanakan. Dan pada saat meninggalkan area masjid ini, mohon tidak berkerumun, bisa keluar dengan tertib melalui pintu-pintu yang tadi, pintu masuk yang telah kita lewati pada pagi hari tadi. Pengumuman tambahan kami sampaikan bahwa nanti siang Masjid Raya Al-Muttaqin tetap melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk itu maka selanjutnya kami mohon kepada Bapak Noviar Badarani selaku Ketua DKM Al-Muttaqin untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan segala puji bagi Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita umur panjang, yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kekuatan iman dan Islam yang tertanam lahir dan batin, sehingga pada hari ini, pada tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2020, kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam suasana yang berbahagia untuk melaksanakan salah satu ibadah sunnah kita, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta semua pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan harapan semoga kita semua termasuk hamba yang taat dan istiqomah menjalankan seluruh ajarannya, sehingga kita kelak semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana kita ketahui, hari ini adalah hari yang agung, di mana semua umat Islam pagi hari ini menunaikan sholat Id bersama-sama dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Penyembelihan hewan kurban ini untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Semoga umat Islam yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji pula diberi kelancaran dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai selesai dengan lancar dan selamat. Demikian pula halnya bagi yang sedang menunggu antrian. Mari kita doakan untuk bisa dapat menunaikan ibadah hajinya, tetap diberi kesehatan dan kesabaran untuk segera berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, atas nama DKM Al-Mutakin, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat sebagai berikut. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz Haji Insinyur Nur Zaman MA yang telah bersedia untuk pada hari ini melaksanakan untuk khotib sholat Idul Adha pada tahun 1441 Hijrah ini. Demikian juga kepada Ustadz Oman Abdurrahman yang nanti bertindak sebagai imam. Yang kedua, dapat kami sampaikan bahwa di tengah keprihatinan kita mengenai adanya pandemi COVID-19, DKM Al-Mutakin telah berusaha sebaik-baiknya memfasilitasi para jamaah untuk dapat beribadah di Masjid Raya Al-Mutakin tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah, dengan menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, dan juga menyediakan masker bagi yang belum membawanya. Di dalam masjid telah secara rutin kami sanitasi dengan disinfektan. Bahkan kemarin seluruh area luar masjid juga sudah disanitasi dengan menyemprotkan disinfektan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan damkar pemerintah Kota Bogor. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta menjaga kebersihan dan kesehatan di Masjid Al-Mutakin yang kita cintai ini, utamanya kepada para jamaah yang telah mau bersabar dan berdisiplin menjalankan tata baru protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Wabil khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada warga RW 15 yang jalan-jalan di depan rumah mereka digunakan sebagai sarana parkir jamaah. Demikian pula para pemilik usaha sepanjang Jalan Ahmad Atnawijaya. Sebagian besar jalan di sisi barat ditutup dan di halaman digunakan sebagai kantong-kantong parkir. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan dukungannya kepada Masjid Al-Mutakin ini dari Polsek dan Koramil Bogor Utara serta Satpol PP Kota Bogor dan juga
Lurah Kelurahan Tegal Bening. Dalam kesempatan Idul Adha kali ini, panitia telah menampung hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini DKM Masjid Al-Mutakin tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban secara langsung, tapi pemotongan dan pembagian dilaksanakan bekerja sama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap, yaitu organisasi nirlaba profesional yang memfokuskan pada kerja-kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana, mulai fase darurat sampai fase pemulihan. Daging kurban hasil pemotongan hewan-hewan kurban tersebut melalui ACT akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, khususnya mustahik yang terhimpun di DKM Al-Mutakin. Kemudian mengakhiri sambutan ini atas nama DKM Al-Mutakin, sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua jamaah atas semua partisipasi, pengertian dan kesabarannya, khususnya juga kepada panitia dan seluruh anggotanya, sehingga terselenggaranya seluruh peribadatan di Masjid Al-Mutakin. Tidak lupa juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan kegiatan Idul Adha pada hari ini ada yang kurang berkenan bagi para jamaah sekalian. Semoga pengertian dan kerjasama serta budi baik para jamaah dan para pihak lainnya dicatat oleh Allah sebagai amal solih dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami sampaikan. Mari kita mulai salat Idul Adha pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nufir selaku Ketua DKM Al-Mutakin yang telah menyampaikan sambutannya. Mohon kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Id. Mohon bisa dirapatkan lagi sofnya dan sajadahnya sebelum nanti dikumandangkan iqomat. Sekali lagi mohon kepada para jamaah untuk bisa bersiap diri, dan kami sampaikan 2 buah pengumuman tambahan. Yang pertama, mohon maaf tadi ada beberapa yang jamaah yang belum terlewati sunduk, karena itu kami menyediakan petugas sunduk di pintu-pintu keluar. Kemudian yang kedua, pada saat setelah selesai rangkaian sholat Id ini akan disampaikan atau diserahkan secara simbolis hewan kurban dari jamaah Al-Mutakin oleh Ketua DKM kepada perwakilan dari Global Kurban ACT. Demikian, terima kasih. Mari kita mulai sholat Id pada pagi hari ini. As-salatul jami'ah sallu sunnatan li'idil adha rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Mohon yang sok belakang diluruskan dan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وما يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dengan nikmat yang tiada taranya ini, pada pagi hari saat sinaran kasih sayang Allah atas matahari yang berlimpah membangun sel-sel tubuh kita dan bergetar, bertambah seluruh vitamin-vitamin tubuh dan hormon-hormon bergerak dengan paparan sinar matahari yang indah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dalam nafas-nafas. Maka Allah menakdirkan kita melangkahkan jiwa menuju salat Id dan khutbah Idul Adha yang penuh barakah. Sementara pada saat yang sama, saudara kita ada yang tergolek sakit. Mereka bukan saja mendapatkan paparan matahari indah di pagi hari, mereka diterpa kepanasan. Bahkan ada yang meninggal akibat terjangan banjir di pengungsian di Luwu Utara. Ada pula saudara kita yang masih sakit terpapar pandemi corona. Bahkan tak sedikit yang sudah membujur kaku di alam kubur. Allahumma ya Allah, sehatkanlah ya Allah, kuatkanlah ya Allah saudara-saudara kami sebangsa Indonesia yang masih sakit. Allahumma ya Allah, jadikanlah mereka yang telah meninggal dalam keadaan muslim mendapatkan derajat husnul khatimah. Amin, amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga puasa kita yang telah menjadi saksi sejarah peradaban pada takdir-takdir lembaran hidup kita kemarin, puasa Arafah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa dan karat-karat kesalahan kita pada tahun yang lalu.
Dan tahun yang akan datang kita berharap ampunan Allah karena puasa Arafah ini. Bentuknya berupa kita terjaga detik demi detik pada tahun ke depan ini. Kita terjaga detik demi detik dari dosa-dosa. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Cobaan dan bencana pada negeri ini terus melanda, menguji kita semua. Dalam keadaan suka atau tidak suka, kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan hikmah di balik kejadian ini. Pada saat kita masih ditakdirkan bernyawa, pada saat bencana demi bencana ini terjadi. Dari kurun waktu 1 Januari 2020 hingga 29 Juli 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat kejadian bencana alam dan bencana non-alam terjadi di negeri kita tercinta. Bencana alam sebanyak 1.706 kali terjadi di negeri ini sejak Januari sampai Juli. Di berbagai wilayah tanah air kita. Dari total bencana alam ini, lebih dari 99% merupakan bencana hidrometeorologi. Menurut ayat-ayat Allah, ini adalah ayat-ayat peringatan. Karena ada beberapa yang terjadi karena disebabkan dosa-dosa. Banjir terjadi 694 kejadian. Puting beliung 462 kali. Tanah longsor 345 kali, kebakaran hutan dan lahan 139 kali, gelombang pasang dan abrasi 23 kali, gempa bumi 11 kali, erupsi 3 kali, dan kita mengalami 10 kali kekeringan di negeri yang banyak airnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari berita yang disampaikan dilansir oleh BNPB ini, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam tersebut terdapat 26.464 rumah penduduk yang hancur. Sebanyak 541 fasilitas pendidikan rusak. Fasilitas peribadatan sebanyak 620 rusak. Fasilitas kesehatan 118 rusak. 120 kantor rusak. Jalur transportasi yang rusak terjadi pada 268 jembatan. Informasi dari BNPB. Bencana alam ini menyebabkan 400 orang luka-luka, 250 orang menghembuskan nyawa, 3.722.909 jiwa rakyat ini sedang berada di pengungsian, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, kita pun ditimpa bencana non-alam, yakni pandemi COVID-19. Hingga kini dampak dari bencana non-alam telah menelan jiwa sebanyak 5.058 jiwa. Terkonfirmasi positif 100.336 nyawa. Sembuh 64.292 orang. Di tengah pandemi COVID yang masih terjadi penularan, tantangan masyarakat menjadi bertambah, membutuhkan kesigapan ekstra dan antisipasi semua daerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bencana alam dan non alam ini hendaknya kita sikapi dengan terus senantiasa meminta petunjuk Allah dan meminta pertambahan rasa takut di jiwa-jiwa ini kepadanya. Bencana alam dan non-alam berupa pandemi corona ini telah menekan perasaan, menekan jiwa dan raga, serta ekonomi nasional bangsa Indonesia. Namun kita berharap hikmah dalam bencana dan ujian ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat tekanan jiwa dan raga ini, terjadi pergeseran paradigma di masyarakat atas pandemi ini. Shifting paradigm itu berupa satu stay at home lifestyle. Jadi orang kemudian belakangan
lebih banyak memilih tinggal di rumah dan social distancing untuk menghindarkan penularan. Bekerja juga, beribadah juga di rumah. Yang biasanya dilakukan di masjid, semua dilaksanakan di rumah. Belakangan pernah terjadi. Stay at home style ini menyebabkan sektor manufaktur kita tertekan. Sehingga pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2020 akan diperkirakan terus minus sampai minus 6. Ini berarti pengangguran bertambah 30 juta jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Shifting paradigm yang kedua adalah to the bottom of pyramid. Tekanan stay at home ini dan hidup berjarak ini menekan perekonomian lalu menggeser perilaku masyarakat dari puncak piramida Maslow. Sekarang bukan lagi memprioritaskan aktualisasi diri dan esteem, keterkenalan, naiknya jabatan, namun sudah meluncur menuju dasar piramida. Yang penting bisa makan, mendapatkan kesehatan dan keamanan jiwa raga. Shifting yang ketiga adalah emphatic society. Tekanan ekonomi dan korban jiwa pada pandemi ini menciptakan masyarakat yang lebih empati akhirnya. Inilah hikmah yang terjadi. Makin welas asih, makin memiliki solidaritas, makin bijaksana. Selain urusan berbagi rezeki, bijaksana juga dalam urusan fikih, karena kos yang mahal ditimpakan kepada umat manusia, khususnya kita umat Islam di Indonesia. Islam semakin terlihat luas keilmuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Paradigma emphatic society ini telah memaksa kita untuk lebih arif dan tidak lagi ngotot-ngototan masalah fikih. Karena saking luasnya ternyata ilmu fikih ini, lalu kemudian dirasakan kebutuhan kita akan fikul ahkam dan fikul aulawiyah. Selain masalah hukum, kita bicara juga tentang bagaimana skala prioritas itu ternyata ada hukumnya. Lalu fikul aulawiyah, bagaimana prioritas itu. Lalu fikul waqif, bagaimana membaca kenyataan. Fikul muwazanah, bagaimana kesetimbangan. Dan fikul dakwah, bagaimana melakukan dialektika menyampaikan kepada umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalil agama menjadi luas dan arif bijaksana, mulai dari dalil nakli Al-Quran dan Sunnah dan dalil akli yang membumi. Orang semakin luas melihat fikih. Contoh pembelajaran kearifan fikih dari Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mengharuskan ke masjid akhirnya mentoleransi juga beribadah fikih, fikih beribadah di rumah. Beberapa masjid yang ditutup rapat pintunya saat grafik pandemi corona baru dimulai, akhirnya dibuka lagi untuk beribadah walaupun grafik pandemi kabarnya masih naik dan bahkan masih masuk area merah pekat. Saf salat yang tadinya rapat-rapat akhirnya ditoleransi berjarak-jarak. Orang yang berkorban merapat-rapat merayu pada Allah semakin arif dan toleransi, tidak lagi disibukkan dan saling menyalahkan antara pilihan berkorban atas nama personal, berkorban atas nama keluarga, dan berkorban atas nama urunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, takdir pandemi ini membuat kita semakin arif dan tidak merasa paling benar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa merasa paling benar itu berbahaya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, bagaimana benchmarking mendirikan sebuah imperium. Chapter itu bernama Ar-Rum. Pada ayat yang ke-31-32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan kalian termasuk seperti orang-orang yang mempersekutukan Allah. Cirinya orang-orang itu suka memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa kelompok dan golongan-golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada pendapat golongan mereka. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang disayangi Allah, di tengah terpaan sinar matahari yang menyehatkan ini, menghadapi pandemi COVID-19 ini harus dilakukan secara extraordinary sekarang.
Idul Adha dan Idul Kurban bisa memberi solusi yang luar biasa. Maka Allah memerintahkan semuanya, fasalli li rabbika wanhar. Dalam konteks ini kemudian ketika ada perintah, maka sholatlah dan berkurbanlah. Maka Imam Hanafi mewajibkan orang harus berkurban. Imam Syafi'i kemudian menjadikan sunnah muakkadah. Demikian juga Imam Malik. Tapi ada tambahan dalam catatan Al-Muwatta Imam Malik. Hanya saja aku tidak suka kalau ada orang mampu lalu tidak suka berkurban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kearifan pendapat yang berbeda ini dari senior para imam, yaitu Imam Hanafi yang hidupnya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka saling menghormati perbedaan dalam hal kurban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perintah ini melatih kita berpihak pada yang lemah dan bertoleransi, menghargai siapapun yang ingin berniat merapat-rapat kepada Allah. Karena kurban itu bukan korban, tapi dia merapat-rapat kepada Allah. Minta tolong agar anak-anak ini sehat dan jauh dari narkoba. Minta tolong agar istri ini selamat dari perzinahan. Minta istri supaya suami juga selamat dari perselingkuhan. Minta supaya dapat hidayah keluarga ini berlindung dari cahaya-cahaya yang menyesatkan, yang menipu, kepada cahaya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pendapat pertama tentang kurban yang kemudian terjadi, kurban itu perorangan. Para nabi terdahulu, Nabi Daud alaihissalam 1000 jumlah kurban dihitung perorangan. Kalau tidak mampu karena ingin merapat kepada Allah, karena merapat kepada orang, kepada atasan, minta backup militer, minta backup politik, kadang-kadang kita merapat pada kekuasaan dan kekuatan. Maka ada orang yang merapat kepada Allah dengan 1 ekor sapi. Maka ada juga yang kemudian dalam fikih perorangan ini ada yang merapat kepada Allah dengan 1/7 ekor sapi. Ada yang merapat kepada Allah dalam tipe pertama berkurban ini dengan 1 domba. Pendapat yang kedua, kurban dengan berkeluarga. Maka 1 bagian hewan kurban itu adalah untuk atas nama keluarga. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillah Allahumma minka walak hadza min Muhammadin wa ahli baiti. Maka Rasulullah memberi contoh menyembelih korban ini untuk Muhammad dan keluarganya. Banyak putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya itu tercakup semuanya. Maka pendapat yang ketiga adalah kurban urunan berjamaah untuk itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillah Allahumma minka walaka hadza min amman wa hadaka min ummati. Beliau bersabda, ini adalah ya Allah, bismillah dengan namamu, ini adalah darimu dan untukmu, kurban dari siapa yang mentauhidkanmu dari kalangan umat. Jadi pendapat ini jangan kemudian bersilang sengkara. Dalam kondisi sekarang kita mulai mentoleransi perbedaan pendapat, maka ini terjadi sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang kemudian saling menghormati. Maka semua orang saling menyatu. Kohesivitas ini membuat kita semua insya Allah menuju adil makmur, bangsa Indonesia yang adil makmur sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua pendapat itu, baik pendapat pertama yang berkata kurban adalah perorangan dalam merapat-rapat kepada Allah, baik pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kurban itu cukup dengan untuk satu keluarga, atau yang mengatakan saya menyumbang 100.000, saya menyumbang 1 juta, saya ingin berkurban, itu semuanya mendapatkan pahala. Maka di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan kalian yang dapat mencapai. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal anak Adam di hari Nahr yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah. Kurban datang di hari kiamat lengkap dengan tanduk, kaki dan bulunya. Sesungguhnya darah sampai kepada Allah di suatu tempat sebelum jatuh ke tanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang berkorban atas nama perorangan nanti di padang mahsyar dimuliakan dengan datangnya tanduk, bulu dan kuku. Maka yang berkorban atas nama keluarga akan mendapatkan pahala datangnya tanduk, bulu dan kuku.
kuku dari binatang menjadi kemuliaan di padang mahsyar. Maka yang berkurban dengan patungan akan mendapatkan juga pahala tanduk, bulu dan kuku, karena semuanya disebutkan seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini viral beberapa anak-anak yang kemudian menabung kurban lalu viral di media sosial. Mereka menabung selama setahun, anak-anak belum akil balik. Mereka menjaga uang jajannya. Kita bisa melakukan sesuatu pengeluaran, barangkali kita bisa melebihi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, keberkahan kurban itu ternyata bukan hanya untuk dimakan, tapi keberkahan kurban itu untuk industri kedaulatan pangan. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِئَ وَالْمُعْتَرَ. Maka makanlah sebagiannya dari kurban itu, dan beri makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Artinya orang yang mampu juga berhak mendapatkan hewan kurban, mendapatkan daging kurban, dan berikan juga kepada orang yang meminta-minta. Jadi ada orang yang menggunakan kurban, mengutilisasi, menggunakannya untuk kebutuhan pangan dan kecukupan protein, asam amino untuk kebutuhan nutrisi otak. Saudara-saudara, bangsa ini masih memiliki indeks per kapita. Bagaimana konsumsi daging per kapita rakyat Indonesia? 2,5 kg. Sementara negeri-negeri non-muslim yang mereka jumlahnya sedikit, mereka sudah di atas 46, 56, 78 kg per tahun per orang. Maka kecukupan asam amino menjadi penting, dan ini dengan kurban maka kita akan menjadi kuat, imunitas kuat. Kalau ini kemudian menjadi sebuah kebijakan, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada juga yang tidak memakannya semua, lalu kemudian menggunakannya setelah mendapatkannya secara sah. Apakah yang duafa ataukah yang berpunya, lalu dia memutarnya untuk industri. Maka kita akan memiliki industri pengolahan daging di hilir yang nantinya dimiliki oleh kita bersama para duafa Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salam bin Al-Aqwa berkata, Nabi Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyembelih kurban maka jangan ada sisanya sesudah 3 hari di rumahnya walaupun sedikit. Tahun berikutnya orang-orang bertanya, ya Rasulullah, apa kami harus berbuat seperti tahun lalu? Nabi SAW menjawab, makanlah dan berikanlah kepada orang-orang dan simpanlah sisanya. Sebenarnya tahun lalu banyak orang yang menderita paceklik pangan, maka aku ingin kalian membantu mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ditabung 1000 sehari dari jumlah seluruh penduduk Islam Indonesia itu average 1000 per hari. Anak-anak yang di Bogor yang viral itu 10.000 sehari. Kalau 1000 saja maka terkumpul 75 triliun rupiah. Itu mencukupi industri daging dan industri hilir. Maka kita tidak akan terjebak pada kartel yang mengambil rente atas impor daging dan impor sapi. Maka kita akan menggunakan kekuatan ini untuk bangkit secara ekonomi yang tertekan, imunitas karena gizi yang kuat karena kekuatan Allah. Maka Idul Kurban ini lebih besar dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri takdirnya cuma sehari, Idul Kurban takdirnya 4 hari, karena ini merupakan sebuah kekuatan dan kedaulatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam kondisi yang seperti ini, maka kita meminta kepada Allah, moga-moga kita diberikan kekuatan semuanya, panjang umur. Ini masih ada 3 hari untuk melakukan ibadah kurban ini. Moga-moga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meminta dan berdoa kepada Allah agar kemudian selesai pandemi dan tekanan-tekanan jiwa ini, tekanan-tekanan perasaan. Mari kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat aib-aib yang dosa mungkin kita lakukan agar terhapus dan bersih semuanya. Mungkin ada dosa yang tidak diketahui oleh orang sekitar kita, pasangan kita, tapi Allah tahu dan maha mengetahuinya serta pencatat malaikat mencatatnya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا ذو الجلال والإكرام، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا الله يا ذو الجلال والإكرام، ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa kami dan saudara-saudara muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Allah. Jangan Engkau sisakan aib dan dosa-dosa di tubuh ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terimalah amal-amal kami di bulan Zulhijjah di awal-awalnya. Terimalah kurban yang kami lakukan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Sami'u ya Basir. Jadikanlah dengan ibadah awal-awal Zulhijjah dan ibadah kurban ini anak-anak kami menjadi santun seperti Ismail alaihissalam, yang santun lisannya, yang berbudi pekerti, indah dan luhur. Jadikanlah ya Allah kami sebagai ayah dan orang tuanya yang melaksanakan ibadah di awal-awal Zulhijjah, lalu kemudian beribadah kurban ini seperti Ibrahim yang menjadi teladan, sempat menjadi teladan untuk anak-anaknya sebelum nyawa ini Engkau panggil ya Allah. Berikan kesempatan menjadi teladan untuk anak-anak dan pasangan kami ya Allah. Berikan kesempatan mereka melihat kami menjadi teladannya di rumah ya Allah sebelum Engkau cabut nyawa ini ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah pasangan-pasangan anak-anak kami semuanya ya Allah melihat kami sebagai teladannya dalam kesungguhannya, dalam ibadahnya, dalam kesungguhannya memperjuangkan agamamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram, maka ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ayah dan ibu kami ya Allah, sucikan ayah dan ibu kami ya Allah. Berikan kami kesempatan berdoa dan berdoa untuk keduanya ya Allah di sepanjang sujud-sujud kami, di sepanjang doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ampunilah ayah dan ibu kami ya Allah. Jika kelak berada di alam kuburnya, jangan Engkau siksa dan jangan Engkau permalukan ayah dan ibu kami ya Allah. Lelah ibu kami menggendong membesarkan kami, lelah ayah kami membiayai kami sejak anak-anak, memberikan makan sesuap nasi, sesuap makanan pada lambung-lambung kecil dahulu. Allah muliakanlah kedua orang tua kami di masa tuanya ya Allah. Jika telah berada di alam kuburnya ya Allah, limpahkan cahaya demi cahaya, limpahkanlah keluasan alam kubur ya Allah. Berikan jawaban yang mulia pada malaikat mungkar dan nakir ya Allah ya Arhamar Rahimin. Terimalah ibadah-ibadah kurban kedua orang tua kami ya Allah. Terimalah ibadah-ibadah saum Arafahnya kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya bertahun-tahun karena setiap tahun keduanya berpuasa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram, muliakanlah kedua orang tua kami di padang mahsyar. Jangan Kau bongkar aib ayah dan ibu kami ya Allah. Cukuplah mereka telah membesarkan kami ya Arhamar Rahimin. Kedudukan di samping anbiya, syuhada, salihin, siddiqin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Dzul Jalali wal Ikram, muliakanlah ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Allah. Selamatkanlah ke anak-anak kami, jadikan keluarga kami ahlul Quran. Allahumma ij'alna min ahlil Quran tilawatan hiddan fahman wa amalan birahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allah muliakanlah bangsa ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mayoritasnya muslim ya Allah. Berikanlah rezeki yang barakah, jauhkanlah dari bencana-bencana dan bala ya Allah. Selamatkanlah dari bencana pandemi ini ya Allah. Kuatkanlah ruhnya, kuatkanlah ibadahnya, kuatkanlah kalbunya, kuatkan ketakwaannya ya Allah. Tolong kami ya Allah. Kami berjanji menolong agamamu ya Arhamar Rahimin. Kami salat dan berjanji menolong agamamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, lindungilah bangsa ini ya Allah. Selamatkanlah orang-orang yang sedang sehat. Selamatkan dari malapetaka dan mara bahaya. Berikan kekuatan kepada ahli medis yang bekerja keras ya Allah menyelamatkan saudara-saudaranya. Catat amal mereka seperti amalnya para syuhada. Catat amal mereka seperti amalnya para syuhada. Catat amal mereka seperti amal para syuhada.
Jadikanlah orang-orang ya Allah yang memuliakan negara ini ya Allah, orang-orang yang kau selamatkan husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah sebelum Zulhijjah kemarin diterima Allah. Semoga ibadah kurban kita diterima Allah, supaya doa anak-anak kita diterima Allah. Semoga kita semua sujud-sujudnya diterima Allah. Semoga langkah-langkah kaki ini dan berpanas-panas diterima Allah. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Wallahu yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Basuki penyerahan secara simbolis berupa 8 ekor sapi dan 7 kambing. Nanti selanjutnya dari Ketua Panitia kepada ACT. Silakan. Baik, para jamaah sekalian, ini kurban yang dititipkan di Masjid Al-Mutakin, yaitu sebanyak 8 ekor sapi dan 7 kambing senilai 161.050.000. Ini saya serahkan kepada Ketua Panitia untuk dilaksanakan pelaksanaan kurbannya dan didistribusikan kepada yang berhak. Demikian juga silakan nanti panitia kalaupun ini akan diserahkan kepada ACT. Baik, Pak Basuki, ini saya serahkan. Mudah-mudahan ini bisa sesuai syariah, supaya para pengurban akan mendapatkan nilai pahala yang berlipat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dokumentasi sudah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Panitia Idul Kurban tahun 1441 Hijriah, kami telah menerima 8 ekor sapi, 7 ekor kambing senilai Rp161.050.000 untuk segera kami kerjakan, kami tindak lanjuti sesuai dengan syariat yang ada. Demikian atas nama Panitia Idul Kurban 1441 Hijriah kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada ACT. Selanjutnya mohon kepada Mas Eka yang mewakili Global Kurban ACT untuk menerima Masjid Al-Mutakin. Bapak Basuki kepada Mas Eka mewakili dari Global Kurban ACT. Silakan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eka, secara simbolis kami serahkan 8 ekor sapi dan 7 ekor kambing kurban dari jamaah Masjid Al-Mutakin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan syariat yang ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Nafiar, Pengurus DKM serta panitia kurban Bapak Basuki dan yang mewakilinya, saya selaku perwakilan dari ACT Cabang Bogor, Kang Eka Saputra, menerima amanah 8 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang insya Allah akan kami berikan kepada mustahik dan yang berhak menerimanya, baik untuk mereka yang prasejahtera dan juga mereka yang masih berada di pengungsian di Kabupaten Bogor. Demikian, mohon doa insya Allah ini menjadi keberkahan bagi jamaah Al-Mutakin. Semoga diberikan kekayaan, kecukupan dan kesehatan serta keberkahan rezeki dan keluarga. Kami terima. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Global Kurban ACT, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan amanahnya. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban oleh Global Kurban ACT akan dilaksanakan besok hari pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 bertempat di RPH ACT Bogor. Demikian, terima kasih, dan kami akhiri rangkaian ibadah sholat id pada hari ini, dan apabila ada kekurangannya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.